sambut sekalian, yaitu persembahan tari saman. Selamat menyaksikan. Dengan bismillah awailun pufon lun lai ke ampon segala dosa, segala puja mau ke Allah, ke Rasulullah, salam sejahtera. Assalamualaikum po intan bulan, lun mau beri salam na bulan kuare lingka karena salam na bulan Nabi kan sunnah jaroda mumat selamat syarat mulia. Assalamualaikum. Karena salam kan sunnah jaroda mumat Allah tanda mulia ware lunan lampuan mulia rekan mame suara. Assalamualaikum warahmatullah jaroda wabah adu jemala jarolo siplo di ade oleh mengalu lagi maka ulunya. Beringat-ingat wahai orakan kebudayaan begoda jagat kebudayaan beli udara budaya luar. Amin Allahumma amin. Berkaramat Allah yang beri. Amin Allahumma amin. Allah berkaramat Allah yang beri. Lale getanyo lale hana jantate omoka doa Allah dengon jenggot nengon mise antum anjum be haiti kamu salam putih jenggot nengon mise. Ilahi
hai laut sa di laut ombak beralun kapal di ede melumba lumba lumba hai batu salah bukan salalun awai fun salah awai ba kata hai berau ila ombak beralun kapal di ede melumba lumba hai batu tersalah bukan salalun awai fun salah awai ba kata lau sa ila mama kapal di ede melumba lumba tersalah bukan salalun awai fun salah awai ba kata lau sa. Kasih di sini kamu persembahan dari daerah Aceh Mulia. Isyana merebut put yang salah, beberapa gawai saudara. Baik, kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk putra putri kita. Sini. Sini. Bu Delita, ini kan saya dari Aceh. Betul, saya dari Jawa Ini sendiri, dari mana? Pak. Dari Aceh. Dari Aceh. Dari Aceh juga deh. Dari Aceh. Dari rumah. Dari rumah. Mbak, latihan berapa lama? Hampir 2 bulan. Sama. Sama latihannya bareng. Ini yang 1 bulan, ini yang 2 bulan. Gimana latihannya Bang kayak gini? Karena kan satu tim ya, Karena Pak. satu tim. Yang melatih siapa ini? Kebetulan yang kelas 9 yang udah pernah ikut saman sebelumnya. Oh, dulu pernah ikut lomba tari saman juara 2, alhamdulillah. juara 2 tingkat Kota. kota. Meskipun juara 2, tapi kamu tetap nomor 1 di hatiku. Iya, sudah cukup. Gak apa-apa ya. Tetap semangat ya. Ada yang itu loh, ada yang ngapain itu? Gitu ya. Ya, udah semangat ya. Mudah-mudahan ini tadi kombinasi dan kolaborasi dengan adik kelas ya. Mudah-mudahan generasi berikutnya kita akan selalu terus mengembangkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Tapi saya ada satu bait yang paling saya sukai, yaitu yang ketika nah, tadi loh, itu latihannya lama apa enggak itu? Coba sekali lagi. Oh, 1, 2, 3. Nah, sudah cukup ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi aplaus yang meriah untuk putra-putri kita. Baik, udah selanjutnya Ya, adalah... Pak De Tony tadi kan ada syair. Jangan-jangan yang nyanyi tadi Pak De juga ya? Kalau yang nyanyi dirahasiakan deh. Nanti kalau ada yang mau ngundang, boleh ya. Boleh ya. Itu. Baik, Baik, selanjutnya. Bapak dan Ibu, selanjutnya untuk acara berikutnya adalah sambutan yang berasal dari Bapak perwakilan dari komite sekolah dan beliau adalah Bapak Agus Sudiatmojo ST SEMM. Dan langsung saja kepada beliau kami persilakan. Dan saya mohon diri untuk melanglang buana menuju ke daerah-daerah lain di Indonesia. Lo terbang kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana selalu memberikan hidayah, taufik, dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga salah satunya hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara Akhir Sanah SMP Islam Hidayatullah Angkatan ke-25. Salam serta sholawat kita sampaikan ke junjungan kita curahkan ke junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita
nanti-nantikan syafaatnya nanti di Yaumul Qiyamah. Yang terhormat Bapak pengurus dan mungkin ketua yayasan, saya kurang paham, pangapunten sangat Bapak Is dan Bapak siapa tadi saya lupa. Saya itu punya kelemahan begini Pak dari yayasan. Saya itu dosen yang tidak menghafal mahasiswanya. Kelemahan saya itu Pak. Jadi ada satu cerita yang kemarin itu, barusan itu. Saya ada mahasiswa lintas itu, mahasiswa dari negara lain, itu bule itu. Saya tuh lupa itu namanya, yang saya ingat itu namanya itu John gitu. Terus karena saya butuh dia, saya panggil, Mas Jono, saya bilang. Dia datang ke saya itu, tapi mukanya jelek gitu. Ternyata namanya itu dia protes, namanya itu Joni, bukan Jono. Saya manggilnya Jono. Antara Joni dan Jono itu kan jauh sekali. Kalau Jono itu orang Jawa, kalau Joni dia kebetulan dari England, dari Inggris itu. Dan dia tidak terima saya panggil Jono. Itu satu cerita nggih Pak, jadi mohon pemaklumannya. Yang terhormat, ini saya hafal. Ibu Ratna Arumsari sebagai kepala sekolah, karena saya hafal karena beliaunya, bukan karena beliaunya putri wanita, tapi karena beliaunya itu pribadi yang saya kenal baik gitu loh. Terutama ke anak saya, anak saya rada bermasalah. Ya. Yang terhormat Bapak Ibu, guru di SMP Islam Hidayatullah beserta staf, yang terhormat Bapak Ibu orang tua ataupun wali murid SMP Islam Hidayatullah. Yang Bapak kasih, cintai dan banggakan anak-anak yang hari ini selesai melewati masa studi dan hari ini anak-anak yang Bapak cintai telah lulus. Hari ini adalah awal tonggak kalian semua untuk menapaki kedepannya pendidikan selanjutnya dengan bekal mumpuni yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya bekal akademis, kalau akademis itu kita bisa carilah di semua sekolah di Semarang ini, bekal akademis itu mudah dicari, tetapi ada bekal plusnya, yaitu bekal akhlak, bekal agama, pendidikan agama yang mumpuni, yang kalian dapatkan di SMP Islam Hidayatullah ini. Selamat, kalian sudah lulus hari ini. Bapak hanya menitip pesan bahwa kalian ini adalah anak-anak lulusan SMP Hidayatullah yang sudah diberi bekal begitu banyak oleh Bapak Ibu guru. Bekal akademis, bekal keagamaan, akhlak yang mulia. Nanti tunjukkan di jenjang sekolah selanjutnya. Mungkin ada sebagian dari kalian yang melanjutkan di SMA Islam Hidayatullah. Saya pribadi, saya sudah menyekolahkan anak saya di 2 tahap, kakaknya dulu di SMP Islam Hidayatullah, lanjut ke SMA Islam Hidayatullah, dan sekarang anak saya di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Kebetulan saya pendidik, saya di beberapa universitas. Saya sering mendapati, saya tanya ketika ada mahasiswa, biasanya saya sering tanya-tanya, Anda lulusan dari mana? Saya sering menemukan bahwa ternyata dari Hidayatullah juga banyak lulusan yang ke Undip, saya juga di UGM juga. Artinya pendidikan yang di SMA Islam Hidayatullah itu sebenarnya sudah mumpuni juga, tidak cukup bersaing dengan SMA-SMA lain. Ini saya tidak promosi loh, tidak ada pesan sponsor. Ya karena saya juga dapatnya, snack juga sama seperti Bapak Ibu. Jadi tidak ada pesan sponsor. Jangan dikira saya dapat lebih loh, nanti kalau pulang pun juga dapatnya cuma 1 snack yang sama. Saya ungkapkan seperti itu sebagai wujud kecintaan saya kepada SMP Islam Hidayatullah yang telah mendidik putra saya, anak-anak saya dengan baik. Bapak, Ibu, orang tua murid, mohon sekiranya saya mohon izin panjenengan semua untuk mewakili mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru
Ini kalau Bapak Ibu gurunya di luar. Yang telah membimbing putra-putri kita, memberikan semuanya, kesabaran, keuletan, keikhlasan. Saya bisa membayangkan, saya sendiri di universitas yang menghadapi mahasiswa tiap hari, itu sedemikian rumitnya, sedemikian seninya, berseni menghadapi anak-anak sekarang. Apalagi panjenengan semua yang di SMP menghadapi anak-anak di usia SMP yang sedang mencari jati diri. Itu saya tidak bisa membayangkan seberapa susahnya, seberapa rumitnya. Kalau anak-anak SMP itu kan sedang mencari jati diri, tapi kalau anak-anak mahasiswa itu sedang menunjukkan jati diri mereka. Itu kenapa kita tidak pernah melihat anak SMP demo, tapi kita terbiasa melihat mahasiswa demo. Itu sebenarnya sebagai wujud menunjukkan jati diri mereka. Bapak Ibu guru, sekali lagi terima kasih sekalipun anak saya masih kelas 8, tetapi tidak ada salahnya bahwa saya mewakili dari orang tua murid mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah panjenengan berikan kepada putra-putri kami. Mungkin nanti di akhir acara saya mohon Bapak Ibu dan anak-anak untuk standing ovation, memberikan penghormatan kepada Bapak Ibu guru sebagai wujud terima kasih. Terkait tadi saya nyinggung kenapa kok saya hafal nama Bu Nana, Bu Ratna Arumsari. Ada satu cerita yang ingin saya ceritakan. Saya tidak akan berlama-lama supaya acaranya bisa cepat selesai. Satu cerita, suatu ketika mendekati sholat, entah itu duhur atau asar, saya lupa ceritanya. Ada sebagian anak-anak SMP itu yang masih senang ngobrol. Ini kalau senang ngobrol itu tidak hanya anak SMP, kita pun sebagai orang tua juga kalau sudah ketemu ngobrol, senang ngobrol. Itu. Nah, asik ngobrol. Terus ada tunggu-tungguan, biasanya kalau anak-anak yang cowok itu seperti itu. Jadi tidak segera berangkat ke musola untuk sholat. Terus ketika mendengar suara khomat, jadi sudah ada panggilan terakhir untuk sholat, barulah mereka cepat-cepat lari ke musola. Nah, sampai di musola ternyata sholat sudah dimulai. Ya, ada 2 anak tertinggal di situ, takut untuk masuk karena pasti akan ada teguran atau punishment. Akhirnya 2 anak itu menyelamatkan diri dengan ngumpet di toilet atau di kamar mandi. Ya, salah satu anak itu ternyata punya bawaan sakit jantung, kecemasan tinggi. Ya sudah agak gimana, sesek-sesek napas karena takut juga, karena kesalahan mereka tapi takut. Dan Bu Ratna itu datang ngetuk pintu toilet itu, membuka pintunya, anak-anak itu sudah mulai takut. Ternyata Bu Nana itu yang dilihatkan pertama kali adalah senyumnya. Senyumnya, bukan marah, bukan gimana. Malah tersenyum dan bilangnya, kalian itu kok ngumpet di kamar mandi. Dan salah satu anak itu adalah anak saya. Jadi sebenarnya kemarin ketika Bu Rusmi minta saya Pak Agus sebagai ketua komite untuk memberikan sambutan, saya mikirnya 20 kali. Waduh, ya, anak saya beberapa hari ini sering membuat kreasi-kreasi gitu. Kemarin tidak ikut BAKI gitu. Katanya alasannya ABC. Sebenarnya anak saya tidak nakal tapi solidaritasnya tinggi seperti saya, niru saya itu. Jadi saking solidaritas tinggi, temannya ke sana dia ikut ke sana, temannya ke sini dia ikut ke sini. Sedikit tambahan nggih, sekedar share nggih, karena pendidikan sekarang sebagai sebagai komite nggih. Mohon maaf apabila kerja komite itu belum maksimal. Karena kami sendiri masih ada tanggung jawab di luar dan segala macamnya, pekerjaan dan segala macamnya. Jadi mungkin masih belum memberikan jembatan, masih belum bisa memberikan jembatan yang baik antara panjenengan sebagai orang tua dan pihak sekolahan, tapi kami sudah berusaha dengan baik. Ini salah satunya yang bisa saya contohkan, saya melihat yang hadir sini adalah pasangan ya Bapak Ibu. Sebenarnya kemarin ada kebijakan awal yang datang itu perwakilan 1 orang.
Tetapi selanjutnya ada dari kami, dari komite yang bernama Ibu Diana, mengusulkan ke pihak sekolahan menjembatani supaya bisa menampung aspirasi dari panjenengan semua, antusias tinggi dari Bapak Ibu guru untuk menemani putra-putrinya di detik akhir kelulusan. Ya namanya anak lulus kan kepinginnya kita tuh melihat yang kuyung carane basa Jawa itu. Ya akhirnya Bu Diana mengusulkan ke pihak sekolah dan hebatnya pihak sekolah gercep langsung mengiyakan, menampung semua aspirasi. Ya memang karena awalnya karena keterbatasan ruang, ya kami juga paham kenyamanan utama kepada Bapak Ibu, tetapi akhirnya tetap diterima. Hingga saya lihat di salah-salah juga sudah mulai penuh, tapi intinya lewat Ibu Diana sampaikan sebagai komite kepada pihak sekolah untuk supaya panjenengan semua bisa hadir menemani putra-putrinya. Terima kasih Ibu Diana dari perwakilan komite. Yang simpel-simpel itu sebenarnya bisa kami lakukan sebagai pengurus komite. Terkait tadi saya bicara mengenai masalah pendidikan, bahwa sekarang ini pendidikan berbasisnya itu pendidikan Merdeka Belajar dari arahan dari Mas Nadiem, Pak Menterinya Nadiem Makarim itu. Dan itu kalau di kuliah itu di universitas sudah diimplementasikan 100%, artinya pendidikan sekarang tidak seperti dulu, seperti zaman feodal, tapi pendidikan sekarang lebih menguongke anak didik. Dan itu saya sudah lihat sudah dilaksanakan di SMP Islam Hidayatullah ini, ketika anak kita bermasalah, tidak lagi ketegasan, disiplin itu penting, tetap tidak lagi ada keras, menegur dengan keras, tapi dengan penuh kelembutan, menyentuh hati anak-anak kita. Itu kenapa saya cocok menyekolahkan anak saya di sini, karena memang anak-anak itu butuh kenyamanan. Jadi tidak ada lagi istilah seperti ini. Sekolah itu akan terlihat indah ketika ditinggalkan. Jadi sekolah itu mindsetnya dirubah. Sekolah itu akan selalu terlihat indah ketika anak didik kita itu belajar. Bukan ketika ditinggalkan. Kalau sekolah terlihat indah ketika ditinggalkan itu kan berarti anak didik kita itu ketika di sekolah merasa sekolah itu tidak indah. Tapi begitu meninggalkan indah karena terlepas dari kungkungan seperti itu. Sekolah bukan lagi lapas besar, kelas bukan lagi sel, guru bukan lagi sipir penjara, dan anak-anak bukan lagi sebagai tahanan kita sebagai, kebetulan saya pendidik, anak-anak tidak lagi sebagai tahanan sebagai pendidik. Nun sewu, saya tidak menggurui panjenengan karena saya dosen. Kalau panjenengan ngajari saya, panjenengan gurui saya, karena panjenengan guru. Tapi karena saya dosen kan berarti saya tidak menggurui Bapak Ibu. Nun sewu, di akhir sambutan saya, mohon Bapak Ibu untuk standing ovation berdiri sejenak. Monggo Bapak Ibu untuk jumeneng, anak-anak juga untuk berdiri sebentar. Sebagai penghormatan kita. Penghormatan anak-anak, penghormatan orang tua atas jerih payah dari Bapak Ibu guru yang selama ini telah mendidik putra-putri kita, mendidik kalian hingga hari ini kalian lulus dengan baik. Saya mewakili dari orang tua murid, mewakili anak-anak, Bapak Ibu guru, kami berterima kasih atas semua jerih payah panjenengan semua, atas keikhlasan, kesabaran, keuletan panjenengan semua mendidik putra-putri kami. Kami mewakili anak-anak dan orang tua murid sekali lagi, mohon maaf apabila selama masa pendidikan ada kesalahan-kesalahan sehingga mungkin menyakiti hati panjenengan, mungkin membuat jengkel panjenengan, mungkin membuat panjenengan itu harus ngolor-ngolor usus itu loh. Saya itu karena saya pendidik jadi saya tahu rasanya. Sekali lagi terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua amal kebaikan panjenengan semua. Terima kasih Bapak Ibu, monggo untuk pinarak lagi. Terima kasih atas standing ovation untuk Bapak Ibu guru. Dari saya mungkin aplaus nggih, aplaus gede nggih untuk Bapak Ibu guru nggih. Terima kasih untuk kesediaannya tadi untuk standing ovation. Jadi dari kami cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah penuturan dari kami.
terlebih tidak lebih karena kami hanya manusia biasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.